Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali pada majelis Manhajus Salihin, fikih dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan kita membahas kitab ibadah yang meliputi bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji, fikih ibadah. Lalu disusun dengan fikih muamalah tentang masalah harta jual beli. Lalu disusun dengan fikih rumah tangga. Lalu fikih peradilan yang berkaitan dengan kezaliman orang lain. Dan pembahasan tentang kitab sholat telah kita bahas semuanya kecuali menyisakan tentang sholat Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, serta sholat jenazah. Ini yang tersisa. Berikutnya adalah kitab zakat. Berikutnya adalah kitab puasa. Karena kita sebentar lagi mendekati puasa, Allahumma ballighna Ramadan, maka kita sekarang beralih kepada kitab As-Siyam tentang puasa, yaitu halaman 193 dari buku terjemah. Di mana kitab Siyam ini penulis menyebutkan banyak sekali hadis yang tidak biasa beliau sebutkan pada kitab sebelumnya atau pembahasan setelahnya. Beliau dalam kitab puasa banyak sekali menukil hadis tentang masalah tersebut, dan di sini penerjemah menyebutkan tentang beberapa subbab. Satu, puasanya orang yang memiliki udzur. Berikutnya adab berpuasa, kemudian puasa sunnah, terus larangan dalam puasa, keutamaan puasa, ditutup dengan i'tikaf. Baik, kita buka halaman 193. Kitabus Siyam. Sebagaimana kita pahami bahwa rukun Islam itu ada 5. Syahadatain, ya, rukun Islam ada 5. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Demikian urutan dalam hadis Jibril. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faedah kenapa setelah sholat menyebut zakat bukan puasa? Ya, bukan puasa. Jawabannya karena zakat di sini bukan zakat fitri, tapi zakat mal, zakat harta. Zakat harta. Dan banyak ayat yang menggabungkan atau mengiringi sholat dengan zakat. Ya, sholat dengan zakat. Innal ladzina walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yu'tuna zakata, dan seterusnya. Karena sholat haknya Allah, sementara zakat haknya hamba-hamba Allah yang fakir dan yang seperti dirinya. Kemudian berikutnya adalah kitab Siyam, kitab tentang puasa. Siyam atau saum maknanya sama, yang berasal dari fi'il madhi shoma yasumu sauman wa siyaman, yang secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Imsak artinya apa? Menahan. Yaitu
menahan al-muftirat, pembatal-pembatalnya dari makan, minum, dan hubungan intim dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan karena operasi. Maka jika tidak ada tambahan karena Allah, dia tidak bernilai ibadah atau tidak menggugurkan kewajiban atau puasa sunnah. Harus ada ungkapan at-ta'abbudu lillah dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu makna dari puasa. Kata Maryam kepada orang-orang ketika ia membawa anak, ya, inni nazartu lirrahmani falan ukallimal yauma insiya. Ya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Rabbku Ar-Rahman saum, dengan tidak berbicara kepada seorang pun, yakni dengan makna bahasa yaitu menahan. Menahan ini adalah syarat absah, syarat sahnya puasa, menahan diri dari muftirat, makan, minum, dan intim. Lalu ada tambahan lagi, yaitu syarat pahala. Syarat pahala puasa adalah menahan diri dari maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Alangkah banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan bagiannya kecuali lapar saja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syaraban." Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur maupun ucapannya, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dahaga. Maknanya puasanya sah selama dia menahan diri dari makan, minum, dan intim, tetapi pahalanya berkurang. Bukan maknanya hangus pahalanya, tapi boleh jadi hangus pahalanya jika pelanggarannya amat sangat berat dalam masalah maksiat. Maksiat yang paling berat adalah maksiat meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat meskipun dia puasa, maka puasanya terancam batal pahalanya. Man taraka sholatal asri faqad habita 'amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hangus amal ibadahnya. Bagaimana dengan wanita yang tidak jilbaban? Jilbaban apa jilbaban? Jilbaban, ya. Maka kita katakan ya tidak ada hadis secara khusus, maka dia mengurangi pahala tapi tidak sampai menghanguskan seluruhnya. Boleh jadi ia memiliki keutamaan yang lain, mungkin ahli sedekah atau yang lainnya, hingga menutupi kekurangannya. Allahu a'lam. Berkata penulis, al-aslu fi, dasar pokok dalam kewajiban puasa, firman Allah yang sering kita dengar, Al-Baqarah 183. Diingat jemaah, ini ya ayat yang legendaris, sering kita dengarkan ketika momen Ramadan. Baqarah 183. Maaf ya, 18 berapa ini? 18 7 apa 3? 83 ya. 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditulis. Kutiba maknanya ditulis, tapi di sini maknanya adalah tulisan syar'iyyah, yakni kewajiban. Tulisan Allah ada dua, tulisan ya, tulisan kauniyah atau
qadariyah, yang kedua tulisan syar'iyah. Tulisan kauniyah adalah takdirnya, ajalnya, rizkinya. Yang kedua, tulisan syar'iyah, yakni perintah dan larangan. Maka kutiba di sini diartikan diwajibkan. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata kama dua maknanya. Satu, seperti, itu yang umum. Dua, bermakna karena, li ta'lil, ini yang enggak umum. Dan dua makna ini ya masuk. Andai kan diterjemahkan karena, ya karena, maka alasannya karena dahulu sudah diwajibkan pada umat terdahulu, maka sekarang juga diwajibkan. Ya, ini seperti menerjemahkan sholawat. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad serta keluarga Muhammad kama seperti engkau bersolawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, ini dasar tentang kewajiban puasa dari Al-Quran di samping hadis Jibril serta hadis Abu Hurairah serta hadis Ibnu Umar tentang kewajiban puasa di samping hadisnya Talha bin Ubaidillah. Ada banyak sekali ayat hadis tentang kewajiban puasa. Ini menunjukkan bahwasanya umat terdahulu juga wajib berpuasa. Syariatnya Nabi Dawud, yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa sehari absen, ini berat. Nabi Musa syariatnya atau orang-orang Yahudi, mereka berbukanya ketika telah muncul bintang-bintang, maka ini berat. Umat Islam ya mereka berbuka ketika tenggelamnya matahari. Takhfif, keringanan, tapi pahalanya lebih besar. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Ta'ala memperkerjakan Yahudi atau Bani Israel untuk menjalankan Taurat dari pagi sampai zuhur. Lalu dilanjutkan oleh Nasara dari zuhur sampai asar. Lalu dilanjutkan oleh umat Islam dari asar sampai sore. Lalu Allah memberikan balasannya, gajinya, dan memberikan umat Islam lebih banyak daripada keduanya. Mereka protes. Kenapa mereka diberi lebih banyak daripada kami, sementara kami kerjanya lebih banyak dari mereka? Kata Allah, apakah aku mengurangi balasan kalian? Kata mereka, tidak. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Ya, ibadahnya sebulan tapi melimpah pahalanya, apalagi ada tambahan Lailatul Qadar, itu umat Islam, umat yang penuh dengan keutamaan. Nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir tapi yang pertama pada hari kiamat. Yang pertama diurus, dipersilahkan masuk surga, dipersilahkan yang pertama melewati sirat dan seterusnya, umat Islam. Maka anugerah terbesar Allah kepada kita adalah dijadikannya kita orang Islam. Apalagi kita mengenal sunnah, bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dari bid'ah. Mana lagi karunia yang lebih besar daripada ini? Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, dengan karunia Allah serta rahmatnya hendaknya mereka bergembira, karena itu lebih utama daripada harta yang manusia kumpulkan. Makna karunia dan rahmatnya adalah dijadikannya kita beragama Islam serta mendapatkan Al-Quran. Nah,
Puasa adalah wajib. Wajib maknanya jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Apa dosa atau apa hukuman yastahiqul iqab, berhak mendapatkan hukuman? Apa hukumannya orang yang meninggalkan puasa? Apa jemaah? Kalau sholat hukumannya apa? Dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun pada hari kiamat. Jika meninggalkan zakat mal, maka akan diinjak-injak oleh ontanya, kambingnya, atau sapinya. Kalau emas, maka dipanaskan dan dicoskan di dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Kalau meninggalkan puasa, apa hukumannya? Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'im id atani rajulan. Ketika aku tidur, datang kepadaku, yakni dalam mimpi atau terjaga, dua malaikat. Singkat cerita dia mengatakan, id ana biqaumin mu'allakin bi araqibihim. Araqib adalah kosakata Arab yang jarang muncul sehingga sulit diingat ya. Araqib jamak dari irqub, yaitu urat besar di betis. Aku melewati beberapa orang yang digantung dari atas pada urat besar di betisnya. Posisinya berarti kepala di bawah, kaki di atas, yang diikat itu uratnya, ya kan? Kemudian musyaqqaqatin asdaquhum, dalam keadaan pinggiran mulutnya berdarah, ya, sama dirobek. Dalam keadaan ya, mulut bagian pinggirannya ini dirobek. Tasilu ya, daman, tasilu asdaquhum daman, dan mengeluarkan darah. Fakuntu man haula, siapa mereka? Kata malaikat, ulaikal ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum boleh berbuka puasa. yakni moker ketika Ramadan tergoda dengan makanan. Ini hukuman orang yang puasa, moker. Bagaimana dengan yang tidak puasa dari awal? Atau selama kuliah tidak pernah puasa? Ya. Selama bekerja tidak pernah puasa. Ya. Tapi ada orang bertanya, ya, apa hukumnya tidak puasa dari kecil sampai sekarang baru bertobat, sudah anaknya banyak. Gimana cara pertobatannya? Apakah harus mengqadha ataukah tidak? Contoh, ya, kuliah dan SMK nggak puasa, maka 7 tahun nggak puasa. Gimana cara pertobatannya? Apakah dia wajib mengqadha ataukah tidak? Jemaah, kalau mengqadha maka dia harus berpuasa 7 bulan. Ulama berselisih pendapat. Jumhur mengatakan mengqadha, sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, menurut jumhur ulama diqadha, dicicil kapan dia mau.
waktunya muasa, yakni longgar, kapanpun dia mampu maka dipuasa. Contoh, Senin Kamisnya dia ganti niat qadha, itu jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena puasa qadha wajib, puasa Senin Kamis sunnah. Maka jika ia niatkan mengqadha yang dulu ia tinggalkan, lebih bagus. Niatnya diganti sama puasanya, cuma ganti niat, maka pahalanya lebih besar puasa qadha Ramadan yang dulu dia tinggalkan. Pendapat yang kedua, cukup taubat, karena yang mengqadha itu bagi yang meninggalkan karena uzur seperti safar, sakit, ya, seperti safar, sakit, haid, nifas, dan sebagian pendapat humil dan bunsui. Ya. Pertanyaan yang sering muncul, apakah humil dan bunsui wajib mengqadha ataukah cukup membayar fidyah? Itu diulang-ulang tiap tahun. Ya, pertanyaan, apakah ibu hamil, ibu menyusui wajib mengqadha sholatnya ataukah cukup bayar fidyah? Apa jawabannya? Qadha ataukah fidyah? Hah? 4 mazhab sepakat mengqadha. 4 mazhab sepakat mengqadha. Ya. 4 mazhab sepakat mengqadha tanpa fidyah. Jika ia mengkhawatirkan plus anaknya, maka tambah fidyah. Tapi yang dipilih oleh penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, Dr. Abdul Azim Badawi, cukup fidyah. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, serta beliau menukil asar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dapat laporan bahwa putrinya sedang hamil dan tidak kuat berpuasa. Maka beliau menyuruhnya untuk membatalkannya dan bayar fidyah. Juga hadis Ibnu Abbas demikian. Wanita hamil menyusui maka tidak berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah untuk setiap hari yang ia tinggalkan dan tidak mengqadhanya. Jalan tengah. Jalan tengah. Sebisa mungkin mengqadha tanpa fidyah. Tapi jika tidak kuat, karena tiap tahun atau tiap 2 tahun lahiran atau hamil, ya, ini menyusui, tidak kuat tidak puasa. Saat hamil tidak kuat, saat menyusui tidak kuat, ketika sudah disapi hamil lagi, tidak kuat lagi, maka ikut mendapat yang kedua, bayar fidyah tiap hari sekitar 0,75 kg, ya, 0,75 kilo atau 75%, ya, 0,75 kg tiap hari jika berupa beras atau makanan siap santap lebih utama. Nah, lanjut. Wajibu siyamu Ramadhana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Nah, ini 4. Puasa Ramadan wajib atas setiap muslim baligh, aqil, berakal, qadir, mampu berpuasa. Muslim, maka orang kafir tidak wajib. Apakah orang kafir yang tidak wajib berpuasa gugur dosanya? Jawabannya justru akan diazab 2 kali. 1 karena kekafirannya, 2 karena tidak puasa. Andai puasa tidak sah karena tidak beriman. Allah berfirman tentang penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dahulu tidak sholat.
Padahal orang kafir jika sholat tidak sah sholatnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah serta Rasulnya. Maka kekafiran menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah mereka, dan mereka pun tidak sah ibadahnya. Itu maksudnya ya, itu maksudnya. Muslim, maka muslim harus berpuasa. Siapapun muslim harus berpuasa. Bagaimana dengan muslim yang pekerjaannya berat? Contoh, pekerjaannya dia adalah mengangkat batu kali, berat, ya. Dan umumnya mereka perlu sarapan dan siang juga harus sarapan. Sementara dia tidak punya pencaharian lain, sementara mencari nafkah itu wajib. Jika ia meninggalkannya maka akan kacau dapurnya. Bolehkah dia tidak berpuasa? Berbeda ya. Gimana jawab? Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, al-masyaqqah tajlibut taysir. Keberatan, kesulitan menarik kemudahan. Maka orang itu semenjak awal harus berpuasa, sahur umpamanya. Nanti jika ternyata tidak kuat, silakan dia mokel. Mokelnya dia dimaklumi karena tugas yang berat. Tapi setelah dia makan yang cukup dan tenaga cukup, dia melanjutkan menahan diri sampai maghrib dalam rangka menghormati Ramadan. Nanti setelah Ramadan ketika ada waktu dia mengkodok. Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Boleh dia tidak berpuasa, tapi dari awal dicoba. Jika sudah makan mungkin di siang hari, maka ditahan sampai maghrib dalam rangka menghormati Ramadan. Nah, Allah. Yang kedua, balighin. Baligh artinya orang itu pernah mimpi basah. Sebutkan 3 tanda baligh. 1, mimpi basah. 2, sudah kelar bab tohar. 1, mimpi basah. 2, usia 15 tahun. Maknanya 15 tahun sempurna memasuki 16. Hijriyah apa Masehi? Hijriyah. Dan Hijriyah itu lebih pendek. Artinya jika Nabi Muhammad wafatnya 63 Hijriyah, maka seakan-akan beliau meninggal pada usia 61 Masehi. Nabi Muhammad wafatnya 63 Hijriyah, kalau dikonversi 61 Masehi. Maka Masehi lebih pendek. Tergantung cara pandangnya. Maka kalau kita sekarang usianya, umpamanya anak kita usianya itu adalah usianya anak kita itu 14 tahun, jalan 15, belum sempurna, tapi dengan perhitungan Hijriyah mungkin sudah mencapai 15 tahun sempurna. Itu balik. Bagi perempuan ketambahan haid maupun haid, 2 ungkapan yang benar secara bahasa. Haid
maupun haid. 3 tanda balik. Yang basah ihtilam, kedua 15 tahun, ketiga haid dan nifas. Yang ketiga akil, berakal, yakni bukan orang gila, termasuk pula bukan anak kecil, tapi anak kecil yang sudah mumayyiz maka sah puasanya. Mumayyiz artinya bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Yang pertama, yang kedua, paham diajak bicara dan bisa menjawabnya, maka dia adalah anak yang mumayyiz. Tahu bahaya, tahu manfaat, tahu uang manfaat, tahu kotoran bahaya, tahu bara api bahaya. Itu bagian dari mumayyiz. Dari kata tamyiz artinya mampu membedakan. Itu mirip dengan orang berakal, maka sah sholatnya maupun puasanya anak yang belum balik ketika sudah mumayyiz atau tamyiz, mampu membedakan tadi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salatan," pena diangkat dari 3 orang. Ya. Anin naimi hatta yastaqim, dari orang tidur sampai terbangun. Wanis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi basah. Wanis sabi wanil majnun hatta yaqil, orang gila sampai sadar. Menunjukkan bahwasanya berakal menjadi syarat sah, syarat wajib puasa, bukan syarat sah ya, syarat wajib puasa. Karena mumayyiz sah puasanya. Islam balik berakal. Ya, Islam 3 ini ungkapannya mukallaf. Orang Islam yang balik dan berakal singkatannya apa? Mukallaf. Mukallaf artinya dibebani, yakni syariat. Dibebani syariat. Ya, mukallaf dibebani syariat. Terus sekarang tambahan yang khusus untuk puasa, qadirin 'ala shaum, mampu berpuasa. Sehingga orang sakit yang tidak mampu, atau orang safar yang tidak mampu, atau bumil, bunsui, lansia, mereka tidak wajib berpuasa. Ada yang cukup qadha, ada yang cukup fidyah, ada yang keduanya qadha dan fidyah. Contoh yang hanya mengqadha saja wanita haid dan nifas. Contoh yang hanya fidyah saja lansia yang sudah sepuh sekali, tidak mampu dia berpuasa dan tidak diharapkan nanti mampu ya, sepuh. Ya. Contoh yang qadha berfidyah, wanita yang menyusui atau hamil plus yang tidak mampu berpuasa plus mengkhawatirkan janinnya jika berpuasa. Qadha plus fidyah menurut satu pendapat. Pendapat yang lainnya cukup membayar fidyah. Nah. Yang kelima, tambahan dari penulis, biru'yati hilalihi, melihat hilal, au ikmali sya'ban 30, atau menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. 2 ini adalah cara penentuan Ramadan. Hilal, maaf ya, ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang kedua, menyempurnakan 30 hari pada Sya'ban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru fa in humma 'alaikum faqdiru lahu." Apabila kalian melihatnya maka berpuasa, yakni melihat hilal. Apabila kalian melihatnya maka berbukalah, yakni lebaran. Berbuka itu bisa 3 makna.
Makna berbuka tiga makna. Satu, buka dengan makna makan makan maghrib, takjil, itu berbuka. Yang kedua, absen puasa, itu berbuka. Yang ketiga, lebaran juga berbuka. Di tiga makna untuk berbuka atau fitr atau iftar. Satu, makan. Dua, absen puasa. Tiga, lebaran. Idul Fitri, hari raya, makan-makan. Fitr apa arti fitr? Iftar, makan. Bukan artinya hari kembali suci. Nah, faedah bahwasanya pada asalnya adalah melihat hilal, bukan perhitungan astronomi atau hisab. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli hisab sudah ada dan memungkinkan Nabi untuk kerjasama hingga bisa menentukan dengan hisab, tapi meninggalkan. Dan hikmahnya adalah agama itu mudah, tidak sulit. Tidak sulit. Dan Nabi SAW bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha. Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak berhitung. Maknanya kita adalah umat yang mudah, tidak memberatkan diri dengan perhitungan yang rumit. Satu bulan terkadang sekian, yakni 29 hari. Terkadang sekian, yakni 30 hari. Qamariyah cuma mengenal dua kemungkinan. Salatun 30 atau tis'un wa isrun 29 hari, tidak ada yang ketiga. Kalau Masehi, perhitungan matahari Syamsiyah, ada 4 kemungkinan. 28, 29, 30, ke 1. 28 itu Februari. Demikian jemaah. Kemudian jika melihatnya tidak boleh berpuasa kecuali penguasa mensetujuinya. Kata Ibnu Umar, tara'an-nasu al-hilal Ara'aitu fa'akbartum Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasamahu wa amara nasa bisyami. Dahulu orang-orang berusaha melihat hilal, tepatnya pada tanggal 29 Sya'ban, sore hari. Ternyata aku melihatnya. Maka aku kabarkan kepada Nabi SAW. Nabi pun besoknya berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa. Maknanya adalah menunggu persetujuan dari penguasa. Kalau penguasa tidak menerima persaksiannya, maka ikut penguasa yang berpuasa pada hari mereka berpuasa. As-saumu yauma tasumun, kata Nabi. Puasa adalah pada hari kalian berpuasa, yakni penguasa dan rakyatnya. Wal fitru yauma tuftirun. Lebaran adalah pada hari kalian lebaran, yakni penguasa dan rakyatnya. Wal adha yauma tudahhun, dan lebaran kurban pada hari kalian menyembelihnya, yakni penguasa dan rakyatnya. Ini yang sunnah, mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah, seandainya pemerintah pakai hisab, andaikan penguasa pakai hisab dan berbeda dengan perhitungan ormas yang pakai ru'yatul hilal, kita ikut mana? Ormas atau penguasa? Penguasa, meskipun pakai hisab. Karena lebaran itu bersama kaum muslimin, termasuk puasa. Mereka beristihad. Adapun sekarang penguasa menggunakan ru'yatul hilal, maka lebih ditekankan lagi tidak boleh menyelisih penguasa dalam penentuan awal Ramadan serta awal lebaran. Ikut mereka, itu sunnah. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan seputar puasa Ramadan
dan yang terkait dengannya. Ya. Nah, ada dua tinjauan. Satu, waktu subuh. Dua, waktu berhenti sahur atau waktu awal puasa. Pada asalnya, waktu puasa adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, minum sampai tampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, yakni fajar shadiq yang memancar cahayanya. Itulah awal waktu subuh. Lalu orang-orang berselisih pendapat tentang awal waktu subuh. Apakah mengikuti penguasa yang umum ataukah dilambatkan sekitar 20 menit? Baik. Jika kita berbicara masalah ihtiyat, hati-hati, kalau kita memilih apa? Ihtiyat, hati-hati, maka mengakhiri sahur sebelum azan. Baik. Untuk salat subuhnya ya ditunda 20 menit jika kita pilih hati-hati. Ya, memilih hati-hati lebih menjaga agama. Tapi tidak boleh mengingkari orang yang memilih kepastian versi mereka. Artinya yang mereka sholatnya di awal waktu penguasa tidak diingkari. Karena itu juga pendapat sebagian para asatidz dan juga pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Baik. Yang kedua, yang sahurnya setelah azan masyarakat lebih baik jangan, karena khawatir keliru di akhirat. Lebih baik sebelum azan umum sudah selesai dari sahurnya. Pertanyaan sekarang, apa hukumnya orang yang makan tiba-tiba azan, katakanlah azannya Pak Wi, ada orang makan, selesaikan ataukah tidak? Jamaah, yang beredar adalah selesaikan sampai piring diletakkan plus minumnya ya. Baik, ternyata 4 mazhab sepakat dimuntahkan. 4 mazhab sepakat dimuntahkan. Siapa yang menelannya? Contoh kata Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar, ya, batal puasanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan silakan makan minum sampai jelas benang putih dari yang hitam, yaitu fajar shadiq. Ada hadis tadi, ya, siapa yang mendengar azan sementara di tangannya masih ada makanan, fala yadhha, jangan letakkan sampai ia menyelesaikan hajatnya. Hadisnya enggak disepakati sahih. Syalbani menganggapnya sahih. Baik. Yang menganggapnya sahih enggak sepakat juga, artinya mentakwil. Cara mentakwilnya adalah itu tentang azannya Bilal. Azan di Nabawi ada 2. Azannya Bilal, azannya Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan untuk mengingatkan yang sholat untuk sahur, membangunkan yang tidur. Berikutnya azannya si buta, Ibnu Ummi Maktum. Dia azan ketika telah terbitnya fajar shadiq. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u azan Bilal, janganlah sampai azannya Bilal menghalangi kalian dari makan dan minum. Ini penafsir dari hadis yang tadi. Baik, yang terakhir,
Ada memang ahli ilmu yang berpandangan silakan dituntaskan sampai selesai pakai hadis Abu Dawud tadi, dan itu yang dipilih oleh penulis Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Dr. Abdul Azim Badawi. Selesai. Kesimpulannya ijma dari 4 mazhab muntahkan banyak di kalangan. Adanya dua, ada makhluk memasuki ini. Dan kalau ada makhluk banget. Ada apa? Ada makhluk, itu makhluk. Ada apa ini? Subuh ataukah maghrib? Subuh, al-maghrib banget. Ya. Ya. Kalau kita pilih ihtiyat, menjaga diri hati-hati, maka pastikan sahurnya sesaat sebelum azan masyarakat. Untuk sholat subuhnya, hati-hati tunda sampai 20 menit. Meskipun ya tidak diingkari. Belum azan. Ya. Sepiring ya. Iya. Jika panjenengan yakin sekali itu pendapat yang benar, maka nggak diingkari. Cuma saya nggak berani gitu, nggak berani saya. Resiko, resiko di akhirat, nggak berani saya. Iman-iman. Ya. Adapun berhentinya sahur Nabi dengan azan itu 50 ayat. Kata Zaid bin Sabit atau Ubay bin Ka'ab, kami sahur bersama Nabi lalu berdiri sholat. Anas berkata, berapa jarak di antara keduanya, yakni selesai sahur dengan azan? Kata beliau sekitar 50 ayat. Itu kira-kira ya 5 sampai 10 menit. Itu yang diungkapkan orang dengan imsak itu. Maka imsak itu awalnya adalah sebagai warning dianjurkan untuk menyudahi sahur. Hingga muncul orang yang bodoh itu awal puasa. Itu awal puasa. Nah, artinya dianjurkan kita menyudahinya sebelum azan berkumandang meskipun tidak wajib. Nah, sunnah bagian sunnah. Jelas? Imsak itu kan banyak mengatakan bahwa ini puasa. Jadi artinya kalau dia makan imsak, biasanya ya nggak boleh. Baik. Tapi orang banyak yang mengatakan bahwa imsak itu ada yang menahan tadi. Karena Ustaz merasa hidayat, katanya imsak itu juga puasa gitu. Artinya ada imsak itu juga puasa gitu. Baik. Setar puasa menurut nas Quran kapan? Fajar shadiq. Nas Quran, ijma' ahli ilmu. Silakan makan dan minum sampai nampak benang putih dari yang hitam, yaitu fajar shadiq. Ini awal dari start puasa, azan subuh. Ya. Yang kedua, disunnahkan ya menyudahi sahur kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh, kira-kira 5 sampai 10 menit. Itu pembacaan 50 ayat dengan bacaan yang tartil. Maka jika ingin mengamalkan sunnah, berhentilah ketika waktu imsak. Tapi itu bukan kewajiban berhenti makan. Paham jemaah maksudnya? Paham ya? Istilah sama tapi beda menyikapinya. Ya, beda menyikapinya. Yang satu mengatakan itu awan puasa, maka itu keliru, salah paham. Yang kedua, ya itu waktu untuk berhenti makan sebelum azan subuh, maka silahkan. Perkiraan aja, mungkin
lebih dikit, ya kan, sehingga mungkin 5 menit atau 7 menit sebelum azan itu lebih utama. Nah, mengamalkan hadisnya Anas tentang jeda sahur dengan sholat atau azan subuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi sama, silakan. Nah, baik. Orang yang safar yang jelas, ya, memang dia safar, jarangnya safar. Maka dengan sebab safar saja dia mendapatkan rukhsah keringanan, tidak berpuasa, boleh berpuasa juga boleh. Saya ulang, orang yang safar, ya, sekedar safar, apapun keadaannya, semangat, lemas, sakit, kuat, mendapat rukhsah tidak berpuasa. Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau berpuasa silakan diganti pada hari yang lain. Ini boleh. Berikutnya hadis Aisyah bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami, ya Rasulullah, apakah aku berpuasa ketika safar? Kata Aisyah, orang itu orang yang rajin berpuasa. Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Terserah kamu. Puasa silakan, berbuka juga silakan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seseorang itu merasa kuat berpuasa, maka berpuasa lebih utama. Karena satu, dia mengerjakannya pada Ramadan. Yang kedua, lebih membebaskan tanggungan. Baik. Seperti kasus ketika safar yang puasa hanya 2 orang, Rasulullah dan Abdullah bin Rawah. Yang kedua, jika dia sangat lemah sekali, kalau berpuasa berat, bahkan mungkin saja ya memudaratkan ibadah yang lainnya, maka saat itu berpuasa menjadi makruh untuknya. Kalau sampai merugikan orang lain, menjadi haram baginya berpuasa. Safar, tiba-tiba ada orang yang dinaungi oleh banyak orang, kan? Karena dia kelelahan, berpuasa dia, lainnya nggak puasa. Kata Rasul, laisa minal bir as-shamu fi safar, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika safar. Yani pada kasus tadi yang sangat berat bagi diri, seperti menyiksa diri, ya. Kemudian termasuk pula bukan anjuran berpuasa jika menyebabkan dia kurang sosialnya. Contoh kasusnya di zaman Nabi SAW, ya, orang-orang sebagian berpuasa, sebagian tidak. Baik. Yang tidak berpuasa mereka cekatan, ngambil air, bikin tenda. Kata Nabi, ya, zahabal muftiruna bil ajr. Yang enggak puasa borong pahala. Baik, berikutnya tidak boleh saling mencela. Yang puasa silahkan, yang enggak juga silahkan, masing-masing orang paham dirinya masing-masing. Kata Anas, kami safar, faminnas sha'im wa minal muftir. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang enggak berpuasa. Fala ya'ibu sha'imu 'alal muftir. Yang puasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Nah, gitu. Jelas? Allahu a'lam. Ada yang lagi? Ya. Nah, baik. Ada ungkapan iftar
Ada ungkapan fitr, ada ungkapan fitrah. Ya. Fitr, iftar, dan fitrah. Fitr sama iftar sama maknanya, makan-makan. Makan-makan. Idul Fitri artinya kembali makan yang awalnya tidak boleh di siang hari. Dan berulang, karena Id itu artinya berulang, seperti Iyadatul Marid. Ya, dikatakan menengok orang sakit karena dianjurkan berulang-ulang. Enggak sekali. Iyadatul Marid. Baik. Dan yang ketiga, fitrah. Fitrah artinya suci, benar, suci. Surah Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia pada fitrah tersebut artinya suci dengan bertauhid, tidak berbuat syirik. Asal dari manusia adalah di atas fitrah, kesucian tauhid. Nah, terus kemudian ini terkadang salah penerapan, ya. Idul Fitri menjadi Idul Fitrah. Ini keliru. Yang benar adalah kembali boleh makan, bukan kembali suci. Tapi makna kembali suci itu tidak disalahkan secara umum. Kenapa? Karena orang yang berpuasa Ramadan Allah janjikan ampunan semuanya. Sekedar orang puasa Ramadan dapat janji ampunan. Meskipun tidak tilawah, enggak tarawih, enggak sedekah, enggak itikaf. Apa dalilnya? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan karena iman ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka hadis yang berbunyi merugi orang yang menjumpai Ramadan tapi enggak diampuni, maksudnya adalah tidak puasa. Tidak berpuasa. Kalau orang berpuasa dapat ampunan. Kembali secara makna keliru, tapi secara pandangan yang lainnya dia tidak salah secara mutlak. Nah, demikian. Fitri. Idul Fitri, kecuali zakat. Kalau zakat boleh keduanya. Zakat fitri, zakat fitrah. Yang pasti fitri, fitrah boleh. Zakat. Zakat fitri yang pasti. Zakat fitrah, ya, kata An-Nawawi boleh. Nah, baik, kita akhiri. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.